Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara dan bercerita tentang sirah nabawiyah. Kenapa penting belajar sirah? Berarti kita belajar sejarah. Orang yang paham tentang sejarah, maka dia akan jauh lebih maju daripada orang yang tidak mengerti akan sejarah. Orang yang paham dengan sejarah, dia akan mampu menyelam ke masa lalu, dan dia seakan-akan hidup di masa itu, yang kemudian menambah motivasinya untuk lebih hebat berkreasi dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sirah nabawiyah, banyak kitab yang menulis tentang sirah nabawiyah. Banyak kitab yang bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab, nama kitabnya Wasailul Wusuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia lahir tahun 1265 Hijriah, wafat tahun 1350 Hijriah. Tapi ada pula kitab yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, seperti yang saya pegang ini. Ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Syafiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zami, atau dikenal dengan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang lahir tanggal 6 Januari 1943 Masehi di Mubarakpur, India. Dia menuliskan lengkap dari mulai kondisi bangsa Arab terbagi kepada berapa, kemudian sampai nanti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pertama ini kita lebih dulu berbicara tentang bangsa Arab. Bangsa Arab itu dibagi oleh sejarah dan peneliti menjadi 3 bagian. Pertama disebut dengan Arab Ba'idah, yang kedua disebut dengan Arab Aribah, yang ketiga disebut dengan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah itu adalah Arab yang sulit untuk ditelusuri, sulit untuk diteliti secara terperinci tentang mereka. Tapi kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah Arab yang biasanya dia di daerah Yaman, yang disebut juga dengan Arab Qotaniyah. Ada pula yang disebut dengan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah kakek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya beliau berasal dari Irak. Kemudian beliau berdakwah sampai ke Harran, sampai ke Palestina. Dia jadikan basis dakwahnya di sana. Dia pada saat itu memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita yang bernama Sarah. Kemudian terkenal dengan Siti Sarah. Siti itu adalah lambang lakop kemuliaan bagi perempuan, asluhu sayyidati. Maka semua istri Nabi atau orang-orang baik di masa itu disebutkan Siti, Siti Aisyah, Siti Aminah, padahal itu adalah asluhu sayyidati, panggilan kehormatan. Kemudian pada saat itu di tengah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia dalam berdakwah, dia lama sekali tidak punya anak. Dia punya istri yang cantiknya tiada terkira. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya dia bertemu dengan Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun mensiasati bagaimana caranya mendapatkan istri Ibrahim yang begitu cantik.
Tapi Sarah adalah orang yang begitu dekat dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah sampai pada akhirnya Fir'aun tadi menyerah, dan dia pada saat itu berkata, engkau sesungguhnya orang yang sangat dekat dengan Allah. Aku minta ampun kepadanya, dan pada saat itu aku berikan kepadamu hadiah, yaitu Hajar, seorang wanita yang kemudian menjadi pembantu Sarah, yang akhirnya dinikahkan oleh Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya. Ini sejarah yang luar biasa. Karena kita bicara di Fir'aun itu banyak. Ada Fir'aun 1, 2, ini panjang. Nanti kita sampai kepada kisah-kisah di masa lalu. Tapi kita sini fokus berbicara dulu tentang sirah Nabawiyah, dimulai dari bangsa Arab dan keadaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu kemudian menikah dengan Hajar. Ketika menikah dengan Hajar, pada saat itu Allah memberikan karunia kepada Hajar bahwa dia mengandung seorang anak yang kemudian diberikan nama Ismail alaihissalam. Pada saat itu ada rasa cemburu. Maklumlah Sarah adalah wanita biasa. Sehebat-hebat wanita ada rasa cemburu di hatinya. Sebaik-baik wanita ada rasa cemburu dalam hatinya. Maka pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail ke satu tempat. Tempat itu yang ada hanya tumpukan-tumpukan tanah dan padang pasir yang luas. Pada saat itu Nabi Ibrahim membuat tenda di tempat itu di dekat Baitullah, dan saat itu disiapkannya lah kurma sebagai makanan untuk mereka berdua. Disiapkannya air di tempat itu sebagai persediaan. Nabi Ibrahim melihat ke kanan, dia melihat ke kiri. Pada saat itu dia melihat tak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Tapi Nabi Ibrahim yakinnya kepada Allah luar biasa. Ketika itu ditinggalkanlah mereka berdua di tempat itu. Saat ditinggalkanlah pada saat itu bayi itu masih merah, baru 2 hari. Sudah habislah kebutuhan untuk menjadi minuman pada saat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang luar biasa. Dari telapak kaki Ismail, pada saat itu pasir itu seolah bergerak dan bergerak. Maka pada saat itu Hajar melihat, sudah dia capek sofa marwah, dia capek mencari air, tidak ada yang dia dapat, yang dilihat hanya fata morgana. Ketika dia lari ke sana, seperti ada air di pasir itu, tapi di sana tidak ada air. Dia lari ke sana seperti air, di sana tidak ada air. Capek dia, berhenti duduk di dekat Ismail. Dia lihat di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam, bergeraklah pasir-pasir di bawahnya. Pada saat itu Hajar memegang, dan ternyata ada lembab di situ, bertanda ada air yang mau keluar. Kemudian Hajar mengorek, dan air itu pun mengalir dengan derasnya ke atas. Dan saat itu Siti Hajar berkata, Zamzami Zamzam, Zamzami Zamzam, berkumpullah, berkumpullah. Maka kemudian air itu dikenal dengan air Zamzam. Disitulah awal mula kota Mekah menjadi kota yang ditempati oleh manusia, yang sebelumnya orang hanya lalu lalang di tempat itu dan tidak ada kehidupan di tempat itu. Sesudah itu datanglah pada saat itu kabilah dari Yaman, datang pula pada satu kabilah dari Yaman ke tempat itu, yaitu Zurhum kedua. Maka pada saat itu mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di sana. Dan pada akhirnya Nabi kita mulia Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dari mereka. Ketika Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab, ini Bani Zurhum tadi, kabilah Zurhum tadi, mereka itu mencintai Ismail. Ketika sudah wafat pada saat itu ibunda tercintanya namanya Hajar, maka pada saat itu menikahlah dia dengan salah seorang dari kabilah Zurhum itu. Ketika menikahi putri mereka, pada saat itu mereka hidup, dan Ismail berdakwah ke sana kemari seperti yang dilakukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu pergi berdakwah, dia sulit sekali menemui keluarganya. Tapi dikisahkan pada saat pertemuan pertama, itulah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai itu. Banyak ahli sejarah yang membahas ini.
Tapi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri menyebutkan bahwa hanya 4 kalilah yang dapat dipercaya Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi keluarganya, dan pada saat pertama itu diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim pada saat itu bermimpi. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak kesayanganku, aku melihatmu di dalam mimpiku. Anni adzbahuka fandur madza tara. Ayah menyembelihmu nak, lalu bagaimana pendapatmu? Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sudah berusia sekitar 13-14 tahun. Dia sudah bisa berpikir, dia sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tahu ayahnya bertugas mendakwahkan, menyampaikan ajaran kebenaran tauhid, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat itu dia benar-benar mengerti dan dia dididik menjadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ketika itu apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati f'al ma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah Allah, sembelih aku wahai ayah. Kalau itu perintah Allah, kerjakan wahai ayah. Jangan tunda-tunda, sembelih aku sekarang wahai ayahku. Sataziduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Ini adalah kisah yang menarik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kisah sirah ini pun sudah diceritakan bagaimana ketauhidan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang ayah yang lama tak jumpa anaknya, bagaimana seorang anak yang lama tak dapat kasih sayang ayahnya. Mereka berjumpa begitu terharu, mereka berjumpa begitu rindu. Tapi ternyata perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya. Dan saat itu Ishak belum lahir, karena Ishak sudah lahir ketika selesai kejadian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji. Kalau ada orang yang menginginkan anak seperti Ibrahim alaihissalam, itu wajar, itu adalah manusiawi. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim, doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Yang kuminta bukan anak yang banyak, tapi yang kuminta adalah keturunan yang saleh. Doa itu dipanjatkannya, doa itu diucapkannya, tapi sekali punya anak solehnya luar biasa Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ternyata Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Saat itu ujian keimanan seorang hamba benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, coba kita bayangkan, tidak ada di antara kita yang tidak mencintai anak kita. Seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya, sesungguhnya dia menangis ketika menikahkannya. Ketika dia katakan, kunikahkan anakku fulanah kepadamu, maharnya sekian tunai. Pada saat itu disambutlah oleh calon menantu bapak itu tadi. Ku terima nikah fulanah, maharnya sekian tunai, sah, kata dua orang saksi. Terguncanglah seorang ayah. Hari itu menetes air matanya. Terbayang di dalam pikirannya, bagaimana dulu anak ini kutimang, bagaimana dulu anak ini kubawa jalan, bagaimana anak ini kalau dia sedih aku hibur, bagaimana aku sayangnya pada anak ini, ku gendong dia, bagaimana aku menyekolahkannya, bagaimana aku membesarkannya. Terbayang memori itu, saking begitu mencintai anaknya. Seorang anak laki-laki yang pada saat itu menikah, banjir pula air mata dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Seorang anak yang dulu kuajari berkata, seorang anak yang dulu kuajari berjalan,
Seorang anak yang dulu kupanggil abang, kupanggil adek, dia begitu dewasa, tapi hari ini dia sudah punya tanggung jawab dan keluarga sendiri. Dia tidak bisa bersama denganku seperti dulu lagi. Begitulah perasaan orang tua yang dia jauh dari anaknya karena pernikahan. Padahal pernikahan itu tidak menghilangkan batas kedekatan di antara mereka. Mereka masih bisa lihat, mereka masih bisa peluk, mereka masih bisa cium. Tapi ternyata untuk Nabi Ibrahim tidak. Ujiannya, sembelih anakmu hai Ibrahim. Hari ini adalah hari di mana aku sangat rindu pada putraku. Tapi hari ini pula adalah hari di mana aku harus kehilangannya untuk selama-lamanya. Yang hebatnya, nyawanya melayang di tanganku sendiri. Itu ujian yang luar biasa yang harus kita pelajari. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Ketika dia tanya kepada anaknya, anaknya pun luar biasa. Ketika itu ada dua manusia yang sangat mulia yang dipertontonkan oleh Allah kepada para malaikat. Dan sejarah ini akan disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan sejarah ini akan disampaikan dalam kitab-kitab sesudahnya. Dan sejarah ini akan dituangkan di dalam kitab suci Nabi terakhirnya, yang akan menjadi pedoman masyarakat di akhir zaman, bahwa ada manusia paling mulia yang rela berkorban nyawa demi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim, ikuti kebiasaan Ibrahim yang begitu hanif, yang begitu mulia, yang begitu baik, ikuti. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau ada orang yang bertuhan dan dia yang cari Tuhan, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada yang seperti dia. Kita ini bertuhan karena syukur. Ayah kita Islam, mama kita Islam, kita Islam, syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam dia lihat bintang, apakah kau Tuhanku? Dia tatap bintang itu, rupanya bintang malam, kemudian terbenam. Dia bilang, gak mungkin kau Tuhan, karena tak mungkin bintang terbenam. Dia lihat matahari, matahari itu terang sekali. Dia berkata, jangan-jangan sebenarnya matahari ini adalah Tuhan, karena dia menyinari semua alam. Tapi ternyata di malam hari matahari juga tidak kelihatan. Apa kata Ibrahim? Berarti kau bukan Tuhan. Tapi ketika Ibrahim menemukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saat itu bergetar jiwanya. Dia bilang, ya Allah, coba tunjukkan kepadaku gimana sih cara menghidupkan yang mati. Bukankah Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana burung yang sudah dipisah antara kepala dan badannya dijauhkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian Allah buat menyatu dan terbang kembali. Allah itu maha hebat, Allah itu maha perkasa atas segala sesuatu. Bukankah ketika Ibrahim berdebat, ketika dia berdebat dengan raja, saat itu demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah, raja mengancamnya, kalau kau tetap dengan pendirianmu, kau akan dibakar wahai Ibrahim. Ibrahim dimasukkan ke dalam api, ke dalam tempat bakaran api yang dahsyat, dibakar. Saat itu Ibrahim dengan tenangnya, dengan kalimat la ilaha illallah, tak ada gentar dalam jiwanya. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan api melindunginya. Apa kata Allah? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau biasanya panas, sekarang ku perintahkan kau, kata Allah, dingin. Api yang panas Allah suruh dingin, api itu berubah menjadi dingin. Dahsyat, Allah yang menguasai segala sesuatu. Ketika itu baranya habis, api ini hanya dingin untuk Ibrahim dan menyelamatkannya, tapi tidak dingin untuk sekitarnya. Maka di sekitarnya merasa panas, itu kayu habis terbakar, tapi Ibrahim menggigil kedinginan. Begitulah dahsyatnya tauhid Nabi Ibrahim. Tapi kali ini ujiannya, Nabi Ibrahim harus menyembelih anak kandungnya yang selama ini begitu dia harapkan. Tapi hebat kisah ini para pemirsa, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim menunjukkan satu kehebatan kemuliaan akhlak kepada Tuhannya.
bahwa tidak ada harapan di dunia ini kalau tidak mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah beri ganjaran. Ismail Allah selamatkan pada saat disembelih, diganti dengan seekor kambing, seekor kibas yang saat itu bisa dimakan dagingnya. Dan itulah pertemuan Nabi Ibrahim yang pertama dengan Ismail dan keluarganya. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan pertemuan kedua adalah pada saat Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah dengan salah seorang dari kabilah Zurhum. Ketika itu dia menikah, pada saat itu Ismail berdakwah. Kemudian pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam tak bisa bertemu dengan Ibrahim ketika Ibrahim mengunjungi rumahnya. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa saat itu Ibrahim bertemu dengan istrinya Ismail alaihissalam. Ketika bertemu, ditanyalah sama Ibrahim, bagaimana keadaan kalian? Maka yang perempuan ini, istrinya ini berkata, beginilah keadaan kami yang begitu melarat, kurang makanan dan sebagainya. Maka kata Ibrahim, kalau nanti suamimu pulang, sampaikan ada laki-laki tua yang datang kemari dan katakan kepadanya, gantinya lah palang pintu rumahnya. Ketika itu pergilah Ibrahim alaihissalam, pulang Nabi Ismail, ditanya sama istrinya, ada nggak laki-laki kemari? Katanya, karena kontak batin anak dengan ayah begitu luar biasa di masa itu. Apa kata istrinya? Ada. Apa kata ayah pesan? Ada. Apa kata laki-laki itu pesannya dia pulang? Pada saat itu disebutkan, gantilah palang pintu rumahmu. Maka apa kata Ismail? Aku mengerti apa pesan dari lelaki itu karena dia adalah ayahku. Maka yang diperintahkan adalah menceraikanmu. Maka hari ini ku ceraikan kau, kata Ismail. Kau bukan lagi istriku. Ketika itu Nabi Ismail menikah lagi dengan anak dari pemuka Jurhum. Anak itu yang begitu cantik dan pintar saat itu menikah dengan Ismail alaihissalam. Kemudian dikaruniai 12 anak dan anak itu laki-laki semua. Di antara 12 anak ini tadi nanti Nabi Ismail alaihissalam ke bawahnya itu begitu banyak punya keturunan. Ada muda, ada dia punya anak Qaidar, ada Adbail, ada Mismak, semuanya itu keturunannya. Tapi di antara keturunan itu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan sinar yang begitu hebat kepada 2. Di antaranya ada dia pada saat itu ada di Mekah, dan ada pula dia yang pada saat itu keluar dari Mekah dan bersinar di sana. Di antara yang berada di Mekah itu, itulah dia Bani Adnaniyah. Jadi dari Adnan itu pun kepada Nabi Ismail alaihissalam jauh. Ulama berkata, ahli sejarah juga berpendapat bahwa dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam ada 40 keturunan lagi. Makanya di dalam kitab manapun yang disepakati ulama, hanya nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Adnan ini adalah kakek Nabi dari 22 keturunan ke atas. Dan 22 dari atas sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Jadi keturunan tadi Adnan, kemudian Ma'ad, kemudian ke bawahnya pada saat itulah Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat sejarah ini, maka keturunan Nabi Ismail alaihissalam lah yang pada saat itu menyebar jadi 12 kabilah yang ada di daerah Mekah dan sekitarnya. Tapi hanya 2 dari keturunannya itu yang bersinar, yang lainnya merantau pergi ke sana kemari, akhirnya menyebar ke wilayah Arab. Pada saat itulah yang tinggal di daerah sana adalah kakek-kakek buyut dari Nabi Muhammad SAW.
Kemudian sesampainya di sana, mereka ada yang berjaya di daerah Yaman, ada yang berjaya di sekitaran Mekah, ada pula yang tidak bisa dipastikan di mana mereka tinggal karena keturunan Ismail begitu luar biasa menyebarnya, dan ini disebutkan adalah Arab Musta'ribah. Tapi keturunan yang di Mekah sampai sekarang disebut dia Arab Adnaniyah, yang kemudian ke bawahnya lagi disebut dia Arab keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Manaf, ke bawahnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan tentang sejarah, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas sampai di sini. Nanti kita akan bahas lagi di kemudian hari bagaimana penduduk Mekah sebelum datang Islam, bagaimana syariat mereka, apakah mereka punya pemimpin, siapa pemimpinnya, apakah mereka punya penjaga Ka'bah, siapa penjaganya, bagaimana keturunan Quraisy ke bawah ini membagi peta-peta pembagian Ka'bah dan segala macamnya, dan bagaimana syariat pernikahan di masa itu. Apakah ada pernikahan di masa itu seperti sekarang? Berapa jenis pernikahannya? Itu akan kita bahas pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.